Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Shawiyah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yori Andra Umarsyah dengan NPM 2213053170 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses belajar. Ya, pertama-tama pengertian dari proses belajar. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Kemudian proses belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor belajar yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti minat dan bakat. Bakat seseorang itu pastinya beda-beda. Nah, dengan adanya bakat, seseorang akan lebih dapat memaksimalkan proses pembelajarannya. Begitu pula dengan minat. Seseorang pasti memiliki minat yang tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan memiliki minat belajar yang baik, proses belajar seseorang juga pasti akan berjalan secara baik. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri siswa, yaitu bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan sekolah. Jika seseorang siswa memiliki lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan sekolah yang baik, maka proses belajarnya pun akan berjalan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungannya tidak mendukung, maka proses belajar seorang siswa pasti akan terganggu. Dalam konteks proses pembelajaran, kecerdasan belajar dibagi menjadi 9. Yang pertama ada kecerdasan verbal, yaitu adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kata-kata ya, seseorang yang pintar mengolah kata-kata. Dan yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini dapat digunakan untuk memecahkan persoalan matematika yang berhubungan dengan logika. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Seseorang dengan kecerdasan musikal cenderung akan lebih cepat belajar musik ya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Yang keempat ada kecerdasan gerak kinestetik. Yang kelima ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan visual itu seperti kecerdasan dalam menggambar. Jadi seseorang dengan kecerdasan visual itu suka untuk mengapresiasikan dirinya. Yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, dan ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kemudian ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan alam ya. Dan yang ke-9 ada kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan cinta atau dengan jiwa. Kemudian ada beberapa cara untuk memaksimalkan proses belajar. Nah, yang pertama itu aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Ada beberapa jenis-jenis aktivitas belajar, diantaranya kegiatan membaca, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, dan kegiatan menggambar. Kemudian cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan proses belajar yang terakhir adalah regulasi belajar. Regulasi belajar merupakan kemampuan individu untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan proses belajar mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan, regulasi belajar menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas belajar dan hasil akhir belajar seseorang. Ada beberapa regulasi belajar yang dapat diaplikasikan oleh seseorang ya. Yang pertama itu ada tujuan belajar atau goals atau hasil akhir, apa yang ingin dituju oleh seseorang dalam belajarnya. Yang kedua adalah strategi belajar, yaitu bagaimana seseorang itu ingin belajar, apa saja yang ingin dipelajarinya dengan cara-caranya apa saja. Dan yang ketiga adalah pengaturan waktu, yaitu kapan seseorang ingin memulai belajar atau kapan durasi waktu seseorang belajar. Jadi kesimpulannya, proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh diri sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh
dari luar seperti lingkungan. Dalam konteks proses belajar, kecerdasan dibagi menjadi 9 dan kecerdasan seseorang itu pastinya berbeda-beda ya. Untuk memaksimalkan proses belajar seseorang, seseorang dapat melakukan dua cara. Yang pertama itu memaksimalkan aktivitas belajarnya, dan yang kedua adalah menyusun regulasi belajar secara baik, secara teratur, dan secara konsisten. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.